hal ini kita akan menyatakan sikap lewat press conference. Bagi kawan-kawan pers yang akan merekam secara suara, silakan untuk ditaruh atau disimpan HP-nya di meja. Ya, hari ini kita atas nama keluarga besar mahasiswa Universitas Islam Bandung akan menyatakan sikap atas tindakan represif aparat kepolisian yang berujung kepada pengerusakan fasilitas kampus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua DAMU, Ketua BEM Hukum, dan juga dari elemen mahasiswanya. Mungkin begitu, silakan Ketua Pangdam. Sikap saya akan membahas terlebih dahulu pada beberapa Unisba ini bisa dibilang yaitu kampus biru, kampus perjuangan, yang mana mungkin dari di awal didirikannya kampus ini bisa dibilang menjadi titik kumpul ataupun menjadi awal pergerakan mahasiswa seperti itu. Mungkin lanjut ke kronologis kejadian. Jadi pada masa aksi hari ini yang mungkin terkait penolakan UU Omnibus Law ada 3 hari kan, mungkin dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Nah, dari kita sendiri Unisba, kita baru mengikuti itu aksi di hari kedua dan di hari ketiga. Nah, di hari kedua ini, di hari Kamis, di hari Rabu malam mungkin kita mengadakan konsolidasi bersama-sama seluruh pimpinan-pimpinan lembaga yang bergerak di bidang legislatif ataupun eksekutif di fakultas. Kita mempunyai kesepakatan untuk turun aksi di hari Kamis di masa aksi hari kedua terkait unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law. Dan terkait skema sendiri, dari kami sepakat untuk turun aksi itu mungkin hingga pukul 4 sore. Jadi kita turun jam 12 kita briefing untuk dari seluruh kampus yang sudah merapat di Unisba, dan jam 1 siang kita sudah mulai long march dari kampus hingga ke gedung DPRD. Nah, rencana dari kita sendiri, sikap dari kita sendiri bahwa pukul 4 sore kita sudah tarik mundur seluruh massa yang berada dari Unisba. Seperti itu. Jadi kemudian jam 4 kita tarik mundur semua, dan alhamdulillah sudah berkumpul di kampus itu kurang lebih jam setengah 5 atau jam 5 sore. Seperti itu. Terus terkait penyerangan hari kedua oleh ataupun tindakan represivitas dari oknum kepolisian itu terjadi ketika pukul kurang lebih itu setengah tujuh malam, yang mana kita semua masa aksi ini sangat-sangat banyak di sekitaran Jalan Taman Sari, dari Taman Sari 01 sampai segitiga ataupun Tugu Toba Unisba. Masa sangat banyak dari berbagai kalangan, dari berbagai aliansi yang mungkin sudah merapat di sini, dikarenakan kurang lebih pukul setengah 6 itu sudah terjadi terjadi chaos di titik aksi seperti itu. Pada akhirnya banyak dari mahasiswa itu sendiri ataupun dari teman-teman masa aksi yang lain yang mungkin untuk menjadi evakuasi diri ke kampus. Dan juga sebenarnya dari Unisba sendiri tidak pernah mendeklarasikan bahwa Unisba ini untuk menjadi titik evakuasi, karena pada halnya mungkin bisa diibaratkan kita ini semua sudah terkena hujan, ada hujan yang mungkin yang sangat besar, yang mana mungkin kita menjadi tempat tepat untuk meneduh seperti itu. Nah, pada akhirnya masa aksi lari ke dalam kampus untuk berlindung seperti itu ke sekitar pukul jam 7 lah, jam setengah 7-an seperti itu. Nah, itu di hari kedua, di hari Kamis. Nah, di hari ketiganya berikut sama, kita akhirnya pada hari Kamis malam itu kita mengadakan kontrol kembali untuk terkait masa aksi di hari terakhir, yaitu di hari Jumat. Nah, kita sepakat mungkin kurang lebih sama seperti di awal bahwa kita tidak akan mengikuti aksi sampai akhir, yang mana kita mungkin sepakat aksi itu sampai pukul 4 sore kita sudah tarik mundur semua masa aksi yang berasal dari Unisba seperti itu. Nah, terus hari Jumat itu mungkin penyerangan itu sudah sangat-sangat ataupun tindakan represivitas dari pihak oknum kepolisian ini sudah sangat-sangat tidak wajar,
hingga mencederai ataupun merusak beberapa fasilitas sarana prasarana kampus Unisba seperti itu. Nah, mungkin terkait pernyataan sikap yang akan kita sampaikan ada 3 poin kurang lebih. Yang pertama, kita mengecam segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Yang kedua, menuntut institusi Polri untuk melakukan permintaan maaf secara resmi di media nasional dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh oknum institusi Polri telah mencederai harkat dan martabat seluruh keluarga besar Civitas Akademika Unisba. Yang terakhir, meminta institusi Polri untuk mengusut tuntas kasus ini serta meminta oknum pelaku penyerobotan, perusakan, dan penganiayaan untuk segera diproses secara hukum dan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, dan ada tambahan mungkin dari teman-teman Fakultas Hukum terkait pandangan dari hukumnya itu sendiri seperti bagaimana, mungkin silakan. Ya, oke, saya bersama teman-teman Unisba dan juga bersama Nanti Mahasiswa Hukum juga menyatakan sikap ini. Kami juga melakukan kajian dari cara hukuman ini sendiri. Mohon untuk dijelaskan. Ya, pertama saya akan bermula pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana setiap tindakan itu berdasarkan pada hukum, apalagi ini melibatkan institusi Polri, gitu kan? Yang artinya ini tindakan itu berdasarkan kolektif kelembagaan, tidak bisa dinilai sebagai individu. Satu. Yang kedua, secara konstitusional hak asasi manusia itu diatur dalam pasal 28 huruf E ayat 3 yang dimana kurang lebih berbunyi masyarakat atau rakyat itu berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Oke, ada poin 1. Dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu sebagai pegangan 1. Dan kita beranjak kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di sana ada tupoksi yang harus dipegang teguh. 2 poin yang akan saya tekankan. Yang pertama, memelihara ketertiban umum. 1. Yang kedua, dia itu ada di Indonesia untuk menegakkan hukum. Kenapa kami masukkan ini? Karena apakah relevan ketika menegakkan suatu hukum dengan melanggar hukum yang lain? Tidak akan pernah relevan. Hukum tidak akan pernah tegak apabila hukum yang lain itu dilanggar. Oke. Berlanjut ke poin berikutnya. Kami mengambil Perkap Nomor 7 Tahun 2012 terletak di pasal 9. Poin tersebut menjelaskan ada 4 poin, dan 2 poin yang kami garis bawah yang tekankan. Pertama, dalam menerbitkan masa aksi itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu ada ketentuan mahasiswa atau masa aksi itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan telah dilakukan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pangdam bahwa kami tertib, kami tidak rusuh, begitu, dan menekankan poin asas legalitas. Kenapa kita menekankan pada poin itu? Asas legalitas itu seharusnya dihormati karena banyak korban yang tidak tahu menahu tentang aksi ini, tapi turut masuk ke dalam deretan korban. Contohnya, terdapat di Civitas Akademika di lingkungan Unisba. Itu konkret, itu contoh konkret, gitu kan? Dan kenapa kami mengecam tindakan ini? Karena secara landasan institusi Polri secara kelembagaan itu memiliki kode etik yang diatur di Perkap Nomor 7 Tahun 2006. Begitu.
atas dasar aturan yang kami bawa serta fakta-fakta yang di lapangan itu sudah jelas kalau oknum institusi kepolisian itu melanggar aturan dan melakukan represivitas terhadap mahasiswa maupun sivitas akademika Unisba, termasuk perusakan kampus kami tercinta ini. Maka dari itu sikap kami jelas di sini, itu untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan represivitas dari oknum aparat kepolisian. Maka dari itu kami dari yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan aliansi keluarga besar mahasiswa Universitas Islam Bandung untuk menuntut meminta pertanggungjawaban dari aparat kepolisian yang sudah melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia serta aturan-aturan yang ada. Mungkin cukup sekian yang ingin disampaikan. Ya, terakhir saya mewakili keluarga besar mahasiswa Universitas Islam Bandung ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian sampai rusaknya fasilitas kampus itu mencederai harkat dan martabat kita sekaligus harga diri kita sebagai sivitas akademika di kampus. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh kampus yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama, bahwa alma mater kita harus dijunjung tinggi, bahwa alma mater kita harus dijaga dari hal-hal yang di luar dari tindakan-tindakan yang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Bahwa kami menyampaikan penolakan RUU Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan hasil kajian-kajian yang mendalam dari seluruh elemen mahasiswa. Saya sampaikan sekali lagi, kita kampus Universitas Islam Bandung mengimbau kepada seluruh kampus yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama, melawan ketidakadilan ketika alma mater kita diganggu, melawan hal-hal yang tidak benar ketika kampus kita digugat, karena sejatinya kampus adalah rumah suci ilmu pengetahuan. Jadi ketika kampus kita diganggu, maka semua elemen mahasiswa akan tergerak hatinya untuk membela kampus kita masing-masing. Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergabung dalam aliansi keluarga besar Universitas Islam Bandung. Dan saya di sini juga menyatakan sikap bukan dari atas dasar hukum juga, kita juga punya bukti yang ada di lapangan. Nah, jadi di sini ada kerusakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Jadi kita di sini barang bukti sudah cukup, dasar hukumnya juga sudah ada. Jadi kita di sini bukan buat main-main, kita bakal usut tuntas sampai beres masalah ini. Saya nggak mau kampus saya dicederai, dilecehkan, atau dirusak oleh oknum kepolisian yang tidak yang tidak bertanggung jawab di situ. Yang mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Siapa ini yang dibocorin? Bebas, Kang. Namanya siapa? Lutfi, Kang. Dari Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, Mas Lutfi, boleh. aku aja dulu deh kalau gitu. Boleh. Tadi kan katanya bakal dituntut UTAS sampai beres. Nah itu tuh beneran dari pihak atas nama mahasiswa Unisba bakal dilaporkan ke kepolisian atau gimana? Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus supaya semua apa yang kita sampaikan sesuai dengan harapan-harapan dari semua elemen, baik itu dari tenaga pendidik, baik itu dari dosen atau dari mahasiswanya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan di Indonesia, nuansa akademik itu harus
harus dikelola oleh 3 elemen. Tenaga pendidik itu termasuk satpam dan lain sebagainya. Lalu ada juga dosen dan mahasiswa. Kita akan terus berkoordinasi, tidak akan mengambil sikap gegabah untuk melaporkan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Begitu. Kalau dari tadi pihak kampus kan konferensi pers juga. Betul. Nah kalau dari pihak kampus menyampaikan hanya menuntut permintaan maaf aja, itu pun secara eksplisit. Betul. Nah kalau dari mahasiswa sendiri, apakah pengennya kayak gimana gitu? Ini Kita kan tegas kepolisian. mengatakan bahwa Unisba harus menjadi percontohan ketika kampus-kampus yang lain dirusak oleh oknum-oknum polisi. Harus begitu. Terus yang keduanya, kita juga secara tegas mengatakan pihak kepolisian terkhusus Polrestabes Bandung harus meminta maaf secara langsung di media nasional. Betul, karena ini sudah menyangkut harkat dan martabat seluruh Civitas Akademika di Indonesia. Kita yang bayar SKS begitu, mereka yang rusak. Iya, betul. Kalau guyonnya begitu ya. Ini ada proyeksi ke depan nggak? Kalau misalkan sekarang ikut sama ya sendiri kan ini masih ngambang ya, dari atas juga kemarin terakhir nyampein ya ini bakal tetap ada kayak gitu. Kalau misalkan konteks hari ini Unisba itu cuma sekedar menyatakan bahwa sama oknum polisi itu terkait tentang UU sendiri kayak gimana ke depannya? Terkait undang-undangnya, Iya. kita akan terus tetap menolak Undang-Undang Omnibus Law karena hasil kajian dari seluruh elemen mahasiswa itu judicial review. Kita juga sudah mengajukan judicial review lewat Fakultas Hukumnya kepada Mahkamah Agung ya. Kita akan terus menggelorakan penolakan RUU Omnibus Law. Kapan kan itu diajukannya? Diajukan pada minggu kemarin. Ya, minggu kemarin. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau kondisi kampus setelah pasca kejadian seperti apa, Kang? Sekarang lagi recovery, semua sivitas akademik lagi dikumpulkan untuk merecovery kampus supaya kampus bisa lagi berjalan. Karena kemarin pasca aksi kampus kita sempat berhenti, ada himbauan dari rektorat untuk seluruh sivitas akademika jika tidak ada hal yang urgent untuk tidak ke kampus. Begitu. Terus kondisi korban-korban yang mungkin dievakuasi atau salah satu yang dari Satpam yang kemarin terjadi represif, seperti Kemarin apa sekarang kondisinya, Kang? sudah di Kebromius, ininya, ini buktinya dari perawatan satpam, sekarang lagi recovery juga. Itu tuh dari dibayarin dari kampus atau dari Satpamnya sendiri? Dari kampus. Emang dari kampus ya? Dari kampus. Betul. Kalau untuk yang ditangkap dari mahasiswa Unisba kan, nah sekarang gimana? Nasibnya? Sekarang masih terus diadvokasikan, kita terus berkoordinasi dengan aliansi advokat Unisba. Apapun yang terbaik, mari kita doakan. Semoga seluruh mahasiswa yang ditahan, pelajar yang ditahan, buruh yang ditahan, petani yang ditahan untuk segera dibebaskan. Tapi udah dibebaskan ya kalau dari Unisba? Insya Allah. Ada berapa Kang? Kalau dari total kita melihat datanya ada sekitaran 15 orang. Oh, dari hari pertama kan? Dari hari tanggal 7. Tanggal 7, 15 orang. Dan semuanya udah keluar? Insya Allah. Insya Allah udah keluar. Belum bisa dipastikan? Keluar dengan selamat. Bang, baru satu kan ngewacanain bahwa Unisba mau jadiin poros pergerakan. Selain dari menyatakan sikap, langkah apa yang bakal dilakukan buat ngerangkul kampus-kampus lain? Tetap akan semua kita konsolidasikan dengan seluruh jajaran, baik itu universitas, baik itu dengan jajaran BEM fakultas. Kita sama-sama nanti akan duduk bareng, bersila bareng untuk mengkonsolidasikan gerakan kita ke depan. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti pihak kampus pun ikut dukung mahasiswa gitu. Insya Allah. Kita yakin terhadap pihak kampus kita bakal mendorong pergerakan dari adik-adiknya atau dari mahasiswanya tersebut. Ya. Kang Normante mewakili KBMU. Betul. Kalau barusan dari Damu siapa namanya? Dari Farhan. Ketua Damunya. Yang satu lagi itu siapa? Yang ngomong? Zaki itu Salafi. dari ketua BMFK. Siap. Siap. Makasih Kang ya. Makasih banyak Kang ya. Siap. Izin. Siap. Hajar. Absen. Masih nyala? Ini fotokan aja dulu. Masih belum. Res, Jadi kirim dulu. Saya ada. Sidika mana Sidika? Sedikit.